Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadana sahrul mubarak walladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah di tahun 1446 Hijriah ini Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang menjadi dambaan kita semua, bulan yang dirindukan oleh kita semua. Karena bagaimanapun di bulan ini banyak keistimewaan, kemuliaan, sehingga pantaslah kalau para ulama itu menamakan bulan Ramadan ini Sahrul Hasad, ya. Bulan panen rayanya pahala umat Islam. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini ada satu momen yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Jadi kalaulah boleh kita ilustrasikan, jika dalam kehidupan dunia ini ada satu tempat yang menjadi porosnya bumi, maka ada juga satu waktu yang menjadi porosnya seluruh waktu yang Allah ciptakan. Berkenaan dengan malam Lailatul Qadar itu, dikisahkan bahwa suatu ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah pada saat itu menjawab, "Jika engkau mengetahui malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau zat yang maha pengampun, menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Doa tersebut nampak begitu singkat, ya, mudah untuk kita hafalkan, sangat ringan di lisan kita. Kan tetapi sekalipun doa tersebut begitu pendek, tentu memiliki kandungan makna yang begitu dalam dan juga hikmah yang begitu luas. Pertanyaannya, tahukah kita apa makna dan hikmah di balik doa malam Lailatul Qadar itu? Dalam hal ini para ulama cukup banyak, ya, menjelaskan makna dan hikmah yang terkandung di balik doa malam Lailatul Qadar. Namun dari sekian banyak makna dan hikmah tersebut, kalaulah kita rangkum paling tidak terbagi 3. Pertama adalah doa tersebut mendorong kita betapa pentingnya kita memohon ampun. Jika muncul pertanyaan, kenapa kau harus memohon ampun? Bukankah kita butuh keselamatan, butuh keberkahan, butuh kebahagiaan, ketenangan dalam hidup? Tentu kita membutuhkan semua itu. Akan tetapi, ya, yang namanya ampunan itu memiliki keistimewaan yang tiada bandingannya. Apa keistimewaannya itu? Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa jika Allah itu memiliki beberapa asma dan sifatnya, kita barangkali sudah hafal asma dan sifat Allah yang terkait dengan ampunan itu, maka Al-Afu ini merupakan puncak dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah itu punya asma Al-Ghafar, Al-Ghafur, kemudian At-Tawwab, kemudian Al-Afu. Maka beliau mengatakan begini, jika seseorang itu tidak bisa diampuni dosa-dosanya melalui sungai istighfar,
maka dia akan diampuni melalui sungai Tawab gitu. Dan jika seseorang itu tidak bisa diampuni melalui sungai Tawab, maka dia akan diampuni melalui sungai Al-Afu gitu. Nah, maka oleh karena itu yang namanya memohon ampun, terlebih-lebih kita mohon kepada Allah Al-Afu, itu menjadi sangat penting. Karena banyak keistimewaan-keistimewaan jika seseorang itu mendapatkan ampunan. Apa keistimewaannya itu? Pertama, jika seseorang itu mendapatkan ampunan, dia akan dimudahkan dalam memperoleh ilmu gitu. Karena ilmu itu kan cahaya gitu. Sementara dosa adalah sesuatu yang bisa meredupkan cahaya gitu. Jika seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan terhindar dari musibah-musibah gitu. Karena dia sadari ataupun tidak, yang namanya musibah itu salah satu penyebab utamanya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jika seseorang itu mendapatkan ampunan, maka dia akan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, bahwa ketika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan dimudahkan rizkinya, diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, kenapa kita harus memohon ampunan kepada Allah di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, agar kita ini terhindar dari 3 doa kebinasaan yang diancamkan oleh malaikat Jibril, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau naik mimbar, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Salah satunya adalah kebinasaan bagi seseorang yang ketika diperkenankan oleh Allah masuk bulan Ramadan, tetapi dia ketika Ramadan berlalu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dan hikmah yang pertama. Yang kedua, doa tersebut mendorong kita betapa pentingnya kita menghinakan diri dan menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah pada saat kita itu berdoa gitu. Ini penting karena hari ini seringkali bahwa orang ketika berdoa itu tidak menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Bahkan terkadang ada orang yang berdoa itu sambil main-main atau menunjukkan rasa keangkuhannya dan lain sebagainya. Maka yang namanya menghinakan diri pada saat berdoa itu merupakan manifestasi dari ketundukan, ya, kepatuhan dan kejujuran seorang hamba di hadapan Allah yang Maha Agung gitu. Bukankah kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat? Kita ini adalah makhluk yang kotor di hadapan Allah yang Maha Suci. Kita ini adalah makhluk yang banyak dosa di hadapan Allah yang Maha luas ampunannya. Tepatnya kita ini adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Maka pantaslah kalau ketika seseorang itu bersujud lalu berdoa kepada Allah, khususnya memohon ampun, itu potensi dikabulkan dan diampuni dosanya itu sangat besar gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bersujud, sekalipun nampak secara lahir dia berada pada posisi yang paling rendah, bahkan sampai meletakkan anggota badan yang paling berharga di ubin, yaitu wajah, tetapi sejatinya dia berada pada puncak derajat yang sangat tinggi dan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, kondisi seseorang paling dekat dengan Robnya adalah pada saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Yang terakhir, yang ketiga, makna dan hikmah di balik doa malam Lailatul Qadar itu adalah dorongan bagi kita agar kita itu mulai berbenah diri gitu. Dalam arti kita dari doa tersebut ada kalimat tuhibul afwa, engkau menyukai orang-orang yang memohon ampun, engkau menyukai memberikan ampunan. Itu harus kita jadikan sebagai sebuah stimulan agar kita ini membentuk diri kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai memberikan maaf, memberikan ampunan gitu. Kenapa? Karena Allah yang Maha Pengampun itu sangat suka
mengampuni. Allah mencintai seorang hamba yang beribadah dengan cara memberikan ampunan. Terlebih-lebih kita manusia biasa, mungkin suatu saat kita pun akan membutuhkan ampunan dari orang lain gitu. Maka oleh karena itu, dengan adanya doa malam Lailatul Qadar itu yang diharapkan nanti di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir itu kita baca, kita basahi bibir kita dengan doa tersebut, kita berharap bahwa selepas ya, begitu lepas dari bulan Ramadan itu, kita menjadi manusia-manusia yang bersih, memiliki hati yang suci, bersih dari penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit ghibah dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita pantas untuk mendapatkan predikat dari Allah sebagai alumni Ramadan dengan predikat cum laude, yaitu mukmin muttaqin, itu mukmin yang betul-betul takut kepada Allah. Kita berharap bahwa kita ini menjadi seorang muslim yang sepanjang musim gitu. Bukan menjadi seorang muslim yang hanya di musim Ramadan saja. Barangkali sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.